Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa yang muliakan dengan Allah Rasul kita beliau serta seluruh keluarga besar beliau, semoga senantiasa bimbingan beliau kepada anak-anak rohani yang dekat maupun jauh terus terlimpah kepada semua. Dan di Jakarta yang kita cintai, doa yang sama untuk beliau. Insyaallah Lailatul Qadar yang banyak melimpah akan melanda pada posisi sebagaimana tadi yang disampaikan guru kita yang alhamdulillah telah memberikan banyak hal yang baru kita temukan. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Semoga beliau sehat walafiat untuk beliau sampai di tempatnya dalam keadaan selamat dan terus berjuang sebagaimana yang telah dapatkan dari kaum Abuya para dewan guru, Bapak Ibu sekalian jemaah. Kita bersyukur malam ini kita dipertemukan Allah. Malam ini kita memperingati Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu peringatan tentang turunnya. Seandainya Al-Quran ini tidak diturunkan Allah, maka kita bisa bayangkan bagaimana kerulitan hidup ini. Al-Quran saja diturunkan, masih juga hidup kita banyak tidak tertutup. Makanya Al-Quran hadir sebagai petunjuk, sebagai pedoman. Itu berarti dalam hidup ini, kalau kita mempedomani Al-Quran sebagaimana seperti yang tadi telah disampaikan, maka hidup kita akan terpetunjuk. Kalau kita benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka kita akan berjalan hidup ini dengan penuh ketenangan, kesenangan, dan kemenangan. Ini janji Allah. Apalagi kemudian pemahaman kita terhadap Al-Quran tidak lagi pada pemahaman level orang kebanyakan, dan betul-betul kita diajarkan oleh Abuya, oleh Wali, untuk tidak hanya sekedar memahami Al-Quran, tetapi bagaimana Al-Quran itu menjadi bagian dari hidup kita pada level khawas minimal. Ketika kita masuk pada level khawas, banyak musibah yang akan. Kenapa banyak musibah? Karena orang khawas itu memandang dengan mata hakikat. Susah dan senang tidak terhenti pada kesusahan dari kesenangan itu pandangan. Tapi susah dan senang hanya berasal dan bersumber dari yang satu. Pandangannya menembus kesulitan dan kesenangan itu kepada siapa di balik yang mendatangkan itu. Maka dia tenang sih. Maka orang EPTT
diajarkan oleh Buya untuk bagaimana mengerahkan, bagaimana kita meyakini, memahami, meyakini dan mengerahkan kemauan kita hanya pada Allah. Itu aja Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan innama a'izukum biwahidatin an taqumu lillah. Di hati setelah kita bersyariat, kita mengamalkan sholat, puasa, zakat, kita berakidah dengan benar, maka hati ini harus meyakini bahwa seluruh hajat hidupnya itu hanya ada pada Allah, tidak ada pada selain. Harus yakini itu, karenanya dia harus mengerahkan kemauan hatinya, sangkutan hatinya pada Allah. Kenapa? Karena seluruh kebutuhan kita, zahir dan batin, uang, kebahagiaan, ketenangan, anak, istri, apapun itu hanya ada pada Allah, tidak pada selain. Jadi Lailatul Qadar yang tadi disampaikan itu, nah maka itulah hakikat Lailatul Qadar. Ketika dia menjalani musibah ini, dia lihat musibah itu datang dari Allah. Wa ma asaba min musibatin famin. Dan tidak ada musibah yang menimpa siapapun kecuali musibah itu datang dari Allah. Tetapi oleh karena itu orang level khas ketika menerima musibah itu dia senang. Karena dia lihat Al-Quran mengatakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri, Allah ulang dua kali, fa inna maka sesungguhnya setelah datang musibah, datang kesulitan, pasti akan datang kemudahan. Dan Allah ulang lagi fa inna ma'al usri yusran, taukid, sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Maka orang tasawuf begitu dia mendapatkan kesulitan musibah, dia sementara menanti datangnya kemudahan. Cuma ada yang sabar dan ada yang tidak. Maka aku mengajarkan, wali mengajarkan kepada kita harus besar. Ada satu kisah begini. Dia sangat percaya semua yang kita minta Allah kasih. Asalnya Al-Quran ud'uni, itu kata Allah. Maka banyak berdoa, Allah pasti akan menjawab dengan cara Allah. Lalu dia berdoa setiap selesai sholat subuh agar pohon kurma yang ada di depan rumahnya itu Allah rubah jadi pohon emas. Terlalu lama dia susah, dia berdoa, dia berdoa. Akhirnya setiap doanya, setiap subuh dia berdoa, hadir kejenuhan. Kalau dia lapor ke Rasulullah, ya Rasul, kata Allah dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepada aku pasti. Kenapa setiap pagi aku berdoa, kurma yang di depan rumahku itu dirubah Allah jadi emas, tidak jadi emas? Apa Rasulullah bilang? Lalu saya berhenti berdoa. Apa Rasulullah bilang? Seandainya kamu lanjutkan doamu pada pagi hari tadi yang kamu tidak berdoa, itulah ujung dari permohonanmu yang saat itu ijabah Allah akan Allah berikan kepada. Karena dia tidak sabar. Terakhir subuh itu, kalau kamu tidak berhenti berdoa, selesai. Jadi butuh kesabaran menanti buah-buah ma'rifah. Baik, Bapak Ibu sekalian terhormat, nuzulul Quran ini mengajarkan kepada kita agar kita lebih
mencintai Al-Quran. Tanda orang mencintai Al-Quran, dia senantiasa memuliakan Al-Quran. Dari segi syariat, dia senantiasa memposisikan Al-Quran lebih dari barang-barang yang ada di dunia. Seperti ini kan, harus di atas. Itu dari segi syariat. Orang kalau memuliakan Al-Quran, Allah akan muliakan. Suatu ketika seorang pemabuk, kita cerita sampai saja, karena 1912. Pulang dia dari poskonya, dari campnya tempat dia tersangkut ada sepotong kayu di kakinya. Lalu dia lihat dan dia ambil kayu itu, sepotong kayu tersebut. Dia temukan dalam kayu itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat dalam Al-Quran. Surah apa itu? Sulaiman. Bismillah. Ada di salah satu surat khusus ya. Inilah walilah itu begini. Kalau dapat walidah itu ayat dalam surah, pokoknya cari sendiri. Innahu Bismillah. Ia itu surat yang kedua. Lalu dia bersihkan kayu ini, dia pakaikan parfum, lalu dia letakkan pada tempat yang mulia menurut pandangan. Bapak Ibu sekalian, asbab itulah kemudian Allah bimbing dan mendapatkan dia petunjuk, berubah dia dari seorang pemabuk menjadi orang yang paling takwa. Lalu ditanya malaikat, kenapa begitu ya Allah? Karena dia telah memuliakan namaku, memuliakan satu ayat dalam Al-Quran, membuat dia harum, meletakkan di tempat yang tertinggi, maka berubah dia menjadi orang yang mulia. Itu bukti bahwa di dunia orang yang memuliakan Al-Quran itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Terus sekalian, yang ketiga saya sampaikan. Ayat yang pertama turun itu adalah Iqra. Kenapa bukan alim? Kenapa bukan ayat yang terkait beriman lah tadi? Padahal ini yang penting. Tapi Iqra itu berarti bahwa baik hal-hal yang terkait dengan dunia maupun hal-hal yang terkait dengan akhirat, ilmu menjadi penting. Ilmu menjadi sahnya amal kalau dilakukan berdasarkan itu. Artinya bahwa apapun amal yang kita lakukan kalau tidak didasarkan pada ilmu, maka amal itu tidak akan jadi sah. Meskipun kemudian yang membuat amal itu diterima bukan hanya ilmu. Jadi ada dua yang pastikan, amal itu diterima, amal itu sah dan diterima. Jadi amal itu sah kalau berdasarkan ilmu, dan amal itu diterima apabila berdasarkan ilmu dan bersih dari penyakit amal. Jadi gaji ya. Oleh karena itu, agar ilmu kita bersih, kita fokus saja di kajian kesekian. Maka Allah mengingatkan kita, ada stressing di situ. Iqra. Silakan baca apapun. Jadi ada dua ayat ini. Ayat yang tertulis dan ayat yang terukir. Yang tertulis disebut dengan Al-Quran dan yang terukir disebut dengan Al-Qaul.
alam semesta ini, termasuk diri. Ayat kauniyah. Nah, apa kata Allah di situ? Iqra bismi rabbikal ladzi. Maka ilmu yang akan menyelamatkan Anda, ilmu yang akan menyelamatkan kita, apabila ilmu itu menjadikan kita lebih dekat atau tidak menafikan Allah. Ilmu yang akan menyelamatkan kita adalah ilmu yang dengan ilmu itu kita mau melibatkan Allah dalam segala hal. Jadi kalau dalam hidup ini kita ingin mengurus sesuatu, lalu terlihat sesuatu urusan itu dari kita, selesai. Itu tidak akan jadi. Atau jadi tapi tidak akan menguntungkan dunia, atau dunia tapi akhirat. Diketahui ya, pada saat kita melakukan apapun didasarkan pada ilmu, harus terlihat ikhtiar. Jadi ikhtiar itu gabungan dari iradah dan kudrah, keinginan dan kemampuan. Terlihat keinginan dan kemampuan itu datang dari Allah. Itu salah satu makna iqra bismi. Baca, bekerja kalian, berjuang kalian, tetapi jangan lupa dalam setiap perjuangan kalian itu harus melibatkan Allah. Salah satu proses pelibatan Allah dalam seluruh urusan kita adalah terlihat bahwa ikhtiar kita, kemauan kita, kemampuan kita datang ke sini, kemauan dan kemampuan kita sholat, kemauan dan kemampuan kita mendengar kajian ini, menyampaikan kajian ini kemauan dan kemampuan Allah yang Allah tajallikan pada diri insan, zahirkan pada diri insan, bukan dari. Kalau terlihat itu pada diri kita, itu artinya tidak terhijab Allah dengan diri. Apa yang disebut terhijab Allah dengan diri? Ketika kita melakukan sesuatu, ikhtiar dari perbuatan itu terlihat dari diri, itu Allah terhijab. Tapi kalau terlihat dari Allah, itu berarti tidak terhijab Allah dengan diri. Semoga melalui Quran malam ini bahwa kita jadi orang baik, orang yang senantiasa terbimbing dengan Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kita berkasih sayang, sangat memuliakan, hormati. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq lil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.